SD 0913 Serapan Sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam rapat koordinasi dan sosialisasi SD 0913 Serapan Sejarah. Lalu salawat serta salam kita curahkan kepada baginda alamin Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mengawali acara kita mulai dengan membacakan basmalah bersama-sama. Untuk menambah keberkahan dalam kegiatan ini, mari kita membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Heru. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Guru yang sangat mendukung terhadap segala program yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dan yang akan dilaksanakan. Tiada lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada Ibu Bapak Guru SDN 0913 Harapan Sejarah yang sudah memperkenankan saya untuk mungkin sedikit berbagi ya tentang apa yang sudah saya pelajari. Sebenarnya ini sepertinya sudah diketahui juga oleh Ibu Bapak Guru, namun alangkah baiknya sebelum nanti hari Senin kita menyambut anak-anak dan mulai kegiatan belajar mengajar, mari kita ulas kembali ya tentang disiplin positif ya. Nah, untuk modulnya itu atau apa bahasan yang akan saya sampaikan itu tentang budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi KHD. KHD-nya apa, Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah ya sudah istirahat, jadi semangatnya sudah pol gitu ya. Oke, sebelumnya ini ada gambar kepala tangan ya. Semangat. Nah, sebelum itu saya ingin siapa ya, 2 orang ya yang maju ke depan. Yang tadi paling semangat Bu Gita, semangat juga bilang. Sama Endah tadi kan semangat, oke. Ayo, boleh ya. Sambil olahraga peregangan maju ke depan. Sebentar aja, Mak cantik. Ya, tepuk tangan dulu dong. Nah, ya terima kasih. Jadi udah cantik banget, Mak ya. Nah, sekarang ini itu untuk ice breaking ya, sekaligus ini adalah pengalih ke topik kita, bahasan kita. Saya ingin Mak ya dengan kekuatan kepala tangannya ya, saya jampe-jampe dulu. Nah, di tangan Mak ini ya, di dalamnya itu berisi cita-cita dan harapan yang sekarang Mak Endah sedang inginkan ya, dikepal dan dipegang erat-erat. Nah, sekarang tugas Bu Gita, bagaimana caranya Bu Gita untuk membuka kepala ini, maupun itu dengan menggelitik atau misalkan merayu atau seperti apa, diserahkan. Waktunya hanya 10 detik ya. Dimulai dari sekarang, silakan. Ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, tepuk tangan. Sebelumnya nanti dulu ya. Nah, sudah. Sekarang tadi kita bisa lihat kepala
materi yang akan kita bahas lah ya, bukan pelajari karena saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah tahu. Itu tadi Mak Enda atau Bu Gita sih yang memegang kontrol menutup dan membuka kepala tangannya? Mak Enda. Apakah Bu Gita bisa memaksanya? Bisa juga. Biasanya kalau bisa itu dengan kekuatan super mungkin ya, dipaksa sampai Mak Enda membuka. Tapi berdasarkan keinginannya Mak Enda ingin membuka atau tidak? Tidak. Padahal mungkin tadi kata-kata dari saya, mungkin kalau Mak Enda tidak menganggapnya, ya buka aja weh, taruhnya kamu kita misalkan ya, nih buka. Tapi ternyata Mak Enda punya keteguhan hati untuk terus mengepalkan tangan dan tidak membuka. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas tentang teori kontrol. Sekali lagi apa? Teori kontrol. Oke. Nah, tadi ya tentang teori kontrolnya. Nah, di sini ada berbicara tentang teori kontrol. Apakah ada yang sudah pernah mendengar teori kontrol? Belum ya? Atau sekarang berkembang lagi dinamakan choice theory. Jadi apa sih teori kontrol ini? Nah, kalau di sini itu ada 4 miskonsepsi dari makna kontrol. Ya, kalau misalkan kita berbicara atau mendengar kata kontrol itu pasti menekan ya. Nah, ke-1 itu tentang ilusi guru mengontrol murid. Apakah betul? Nah, sebenarnya itu adalah miskonsepsi di mana guru mengontrol murid. Pada dasarnya, murid itu hanya bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Seperti tadi Mak Enda, walaupun Bu kita tarik-tarik, rayu-rayu, tetap saja kalau Mak Enda tidak mau membuka, ya tidak akan ya. Jadi pusat kontrol diri pertama itu ada pada diri sendiri. Namun murid biasanya suka nurut-nurut saja ya kata-kata gurunya ya. Nah, pada dasarnya seperti yang tadi saya bilang, kalau seseorang itu mengontrol dirinya sendiri, namun dia juga mempersilahkan atau membuka dirinya jika ingin dikontrol oleh orang lain. Jadi kalau misalkan murid itu terbuka, baru bisa dikontrol oleh guru. Tapi kalau misalkan tidak terbuka, percuma guru bilang apa, mencoba untuk berkata dan melakukan apapun. Kalau siswanya menutup, ya tidak akan masuk, gitu ya. Nah, yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi maksudnya, atau misalkan seperti kata-kata penguat yang diungkapkan oleh guru atau motivasi yang diungkapkan oleh guru itu bermanfaat, ya. Nah, pada dasarnya. Namun ada pada suatu saat di mana murid tahu kalau misalkan jati dirinya itu mengontrol dirinya sendiri. Jadi terkadang apa yang dikatakan oleh guru itu tidak semuanya dilaksanakan atau diterima oleh siswa. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini mungkin salah satu hal yang sering kita lakukan. Maksudnya apa? Untuk mengkritik dan membuat orang merasa bersalah. Mungkin tidak untuk Bapak Ibu guru, namun saya merasa seperti itu. Contohnya nih, kadang kita suka menegur kepada siswa, namun dengan kata-kata yang negatif. Maksud dari negatif itu contohnya kalau misalkan anak berkelahi, kamu jangan seperti itu, jangan berkelahi. Kamu itu tadi menyakiti hati anak, misalkan. Terus kadang kata-kata negatifnya itu merasa bersalah ya. Kadang kita tidak memberi hukuman, tapi banyaknya menekankan supaya anak
kira-kira kita harus kasih tahu kalau misalkan anak itu salah melakukan itu. Nah, terkadang itu bukan cuma menguatkan karakter, mungkin ada sebagian yang menguatkan karakter, tapi kadang ada anak yang merasa, oh selama ini berarti diri saya itu kurang dan identitas saya itu keliru, salah. Saya bukan manusia atau murid yang baik, misalkan seperti itu. Jadi menganggap atau mendoktrin dirinya sendiri, saya anak nakal karena dari luarnya menekankannya seperti itu. Terus ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini mungkin sebagian orang ya, tidak hanya guru, mungkin orang tua. Jadi kita bertambahnya usia, jadi menganggap kita bertanggung jawab atas anak didik kita dan anak kita. Jadi kita sering meminta sesuatu, anak melakukan sesuatu yang mungkin itu adalah keinginan kita, bukan keinginan anak. Namun itu tidak disalahkan selama hal itu adalah hal positif dan bisa membuat anak itu lebih berkembang lagi. Namun hal yang kita lakukan dengan merasa sebagai orang dewasa dan meminta-minta anak melakukan itu, mungkin anak itu menganggap itu adalah hal memaksa, ya. Jadi saat anak sadar hal itu adalah perbuatan orang dewasa memaksa saya, jadi kadang anak itu memberontak, ya. Apalagi kalau misalkan sudah semakin dewasa, tidak malu-malu lagi. Kalau anak SD mah sekarang iya aja ya, tapi kalau misalkan SMP kasusnya beda, mereka bisa langsung mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Seperti itu untuk teori kontrolnya. Nah itu, nah di sini lalu apa sih yang harus kita lakukan ya? Apalagi ada yang namanya kontrol diri. Nah di sini dimana kita harus tahu dan pandangan paradigma kita tentang seseorang atau diri sendiri itu harus berubah. Contohnya, realitas kebutuhan kita saat teori kontrol ini, ayo kita coba untuk memperluas pandangan kita terhadap sesuatu hal gitu. Jangan hanya berfokus pada diri kita sendiri karena ingin diri kita terpuasi ya. Jadi hasratnya itu terpuaskan gitu ya. Padahal setiap orang itu tadi sama seperti yang dijelaskan oleh teori kontrol yang tadi itu memiliki cirinya sendiri atau memiliki keinginannya sendiri yang tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Nah di sini ada kata-kata yang membuat saya terenyuh ya. Di sini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, jadi di sini memberikan informasi kalau seandainya alangkah lebih bagusnya kalau misalkan kita mempunyai pemikiran yang luas, dan saya yakin ibu dan bapak guru di sini itu sudah seperti itu ya. Dan kita memang tujuan utamanya itu supaya kita bisa memahami anak keseluruhannya, tidak hanya satu tipe ya, banyak tipe. Malah kalau misalkan anaknya 28 tipe anak. Nah sekarang tentang teori kontrol itu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda dan apa yang terlintas di pikiran Anda? Peraturan, apalagi? Patuh, apalagi? Tepat waktu, ya. Kalau saya mah disiplin, ketidaknyamanan, jujur aja kalau disiplin ya, kata disiplin itu ketidaknyamanan. Mungkin kebanyakan juga seperti itu ya. Tapi ternyata makna disiplin itu berbeda dengan apa yang kita
ketahui. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen di mana itu ternyata artinya belajar. Terus ada disiplin itu berasal dari akar kata disiple atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, ya, bukan instik. Tapi kebanyakan kalau saya ya, misalkan berkaca pada beberapa tahun yang lalu saat saya sekolah, di saat saya disuruh disiplin, berarti saya harus mengikuti peraturan yang ada, ya. Mau itu saya suka atau tidak, saya mengerti maksudnya apa atau tidak, ya harus peraturan, disiplin mah disiplin. Ternyata disiplin itu lebih luas daripada itu, dimana belajar, namun belajarnya itu akan diri sendiri, ya, yang disebut juga motivasi intrinsik. Nah, di sini juga kedua Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen itu mengatakan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini apa? Yaitu nilai-nilai kebijakan yang universal. Ada yang bisa menyebutkan nilai kebijakan itu salah satu saja apa? Nih, seharusnya kalau ada peraturan di sekolah itu mengacu pada nilai-nilai kebijakan. Sebenarnya peraturan kita itu, misi-misi kita juga banyak sekali nilai-nilai kebijakannya. Coba apa salah satu? Tepat waktu. Tepat waktu berarti nilainya apa? Contoh, kalau kita bisa juga nilai perilaku, terus ada juga nilai mungkin kesehatan, ketertiban. Nah, itu adalah nilai-nilai. Salah satu adalah nilai kebijakan. Jadi maupun kita di Indonesia, di Bandung, di semuanya, yang namanya nilai keselamatan itu pasti sama. Contohnya harus pakai helm, atau misalkan tidak boleh mabuk saat berkendara. Sama aja ya, walaupun kita ke Amerika misalkan atau ke Korea, ya sama saja itu. Nah, ya, apa nilai-nilai kebijakan yang dipegang oleh sekolah ini? Apalagi kemarin kita sudah menentukan visi dan misi. Apa sih pacuan nilai-nilai kebijakannya? Akhlakul karimah, jangan. Betul, ya? Ya, apalagi? Banyak ya. Nah, salah satunya juga yang ditekankan itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ada beberapa tadi beriman bertakwa, mandiri, bernilai kritis, dan yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi itu adalah yang dinamakan nilai-nilai kebijakan universal yang berlaku pada semuanya, tidak melihat ras, suku, agama dan yang lainnya. Nah, sebelum di-play, jangan di-play dulu ya. Nah, salah satunya itu bagaimana caranya untuk kita membuat agar iklim sekolah itu sesuai dengan atau mencerminkan nilai-nilai kebijakan itu dengan membuat kesepakatan kelas. Mungkin ini sudah dilakukan ya oleh ibu bapak gitu. Ini bukan hal yang baru sebenarnya. Kalau dulu itu kita tahu dengan istilah apa? Kalau di kelas itu biasanya tata tertib, ya, peraturan kelas, ya. Terus kenapa sih jadi kesepakatan kelas, apa bedanya? Ya, jadi sebelum nanti membahas salah satu contoh mungkin sudah dipraktikkan, tapi mungkin ada yang sudah mempraktikannya juga. Kenapa sih nggak tata tertib aja atau peraturan sekolah harus ke kesepakatan kelas? Salah satunya tadi kesepakatan kelas itu bersifat abstrak. Kenapa tidak pelaturan? Nah, sebenarnya pelaturan dan kesepakatan
kesepakatan kelas ini adalah dua hal yang berhubungan. Namun untuk peraturan itu umumnya itu gini, kalau bahasa singkatnya itu kesepakatan kelas itu lebih abstrak dan jika dilaksanakan itu anak-anak itu bukan hanya tahu peraturan. Kalau peraturan itu adalah sesuatu yang disahkan dan harus dilaksanakan dan ada sanksinya ya. Cukup melaksanakan peraturan. Namun kenapa harus mendalam seperti keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu memang sama seperti peraturan, namun di dalamnya itu anak-anak tahu nilai dan tujuan peraturan tersebut. Jadi lebih abstrak, namun nilainya itu mendalam. Mungkin ini salah satunya, nanti kita akan bahas prosesnya bagaimana pembuatan kesepakatan kelas. Ya, oke. Yang ini ya, nggak apa-apa lah. Ini itu salah satu prosesnya tadi ya. Nah, ini itu ketika anak menuliskan apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Jadi memang salah satu tahapan untuk membuat kesepakatan kelas adalah mengajak seluruh warga kelas untuk berkontribusi menuliskan apa yang diinginkan dan peraturan apa yang diinginkan di dalam kelas ya. Jadi bentuknya itu masih peraturan-peraturan. Nah, selanjutnya setelah semuanya terkumpul, kemarin itu pengalamannya yang sudah dilakukan masih malu-malu ya. Jadi ada 14 yang mereka sebutkan. Salah satunya mereka ingin tadi ada yang menyebutkan ingin bawa HP. Terus ada yang memang sadar tidak boleh membuang sampah. Terus tidak boleh berkelahi. Terus ada yang menyebutkan rukun di dalam kelas. Nah, terus apa perbedaannya dengan kesepakatan kelas? Kalau misalkan anak-anak sudah menyebutkan peraturan ya keseluruhan, alangkah baiknya kalau 28 siswa 28 peraturan yang dibuat, nanti buat kesepakatannya. Nah, kesepakatan kelasnya itu ya adalah di pause aja dulu. Nah, kesepakatan kelas adalah rincian nilai-nilai dari peraturan-peraturan yang ada. Contohnya tadi yang anak pertama
menyebutkan buku di dalam kelas. Kedua, tidak boleh bertengkar, tidak boleh menghina, ya, tidak boleh misalkan pas sirik tadi ada yang nulis ya, itu bisa dirangkum ke dalam satu kalimat positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh kalimat negatif. Contohnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah itu adalah kalimat yang hendaknya dihindari. Kalau misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita bisa berubah ke dalam kalimat positif. Apa coba? Membuang sampah pada tempatnya atau menjaga lingkungan kelas. Dengan menjaga lingkungan kelas ada beberapa pelaturan yang bisa dipraktekkan. Satu, tidak boleh membuang sampah, sudah jelas ya. Terus tidak boleh juga coret-coret, kan itu menjaga lingkungan kelas. Ya, makanya sifat dari kesepakatan kelas itu tadi adalah berisi hasil dari kesepakatan siswa, seluruh idenya itu. Kedua adalah kesepakatan kelas itu lebih rinci dan bisa diingat oleh siswa anak ya. Jadi itu adalah nilai-nilai yang memang mereka tahu maknanya, tujuannya tahu. Jadi tidak hanya asal menuliskan. Mungkin ada di bagian akhir. Nah, ini mungkin salah satu contohnya ya. Dari 14 itu hanya 6 yang disepakati menjadi kesepakatan kelas. Dan itu seperti tata tertib pada umumnya, seluruhnya harus melakukannya. Nah, sekarang boleh selanjutnya. Nah, di sini itu seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebijakan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan yang menjadi tidak tertarik atau takut. Ya, jadi mereka sudah paham, tidak ada rasa takut karena mereka sudah ada di dalam hatinya untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan tersebut. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ya ada 1, 2, 3. Contohnya, kalau misalkan Bapak Ibu semua ikut seminar, ya, contohnya ada seminar gratis ya disampaikan di WA Group. Nah, di pemikiran Bapak Ibu, pertanyaan apa sih yang muncul? 1, 2, atau 3? Yang 1, kebanyakan yang 1. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kalau nggak ikut seminar itu, apa sih yang akan terjadi? Pertanyaan pertama. Kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini bisa peraturan juga ya. Jadi kalau misalkan ada kebijakan sesuatu, pertanyaannya yang nomor 2, atau akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Biasanya pertanyaan kalau milih salah satu, pilihan yang paling baik kan nomor berapa? 2. Ada lagi yang pilih nomor 3? Nomor 1. Jarang ya nomor 3 ya. Nah, boleh selanjutnya. Itu mah cari aman aja lah, gimana nanti aja misalkan ya, mau telat mau gak telat alhamdulillah, mau telat yang gak akan dihukum, gak ada apa-apa misalkan seperti itu ya. Boleh selanjutnya. Nah, tadi yang urutan ketiga itu ya, ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang jawab tadi kebajikan nomor 1, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Berarti itu motivasi yang dimana menekankan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi aku ikut soalnya aku gak mau dihukum, ya, ikut aja weh, gimana nanti aja nanti mah gitu ya. Yang kedua, ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi nomor 2, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Kalau seminar dapat apa? Sertifikat ya. Terus yang ketiga ini yang luar biasa amazing, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pasti kalau misalkan ada program yang dipikirkannya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Aku ikut
seminar ini nanti aku dapetin ilmu apa ya, misalnya, walaupun nanti pada dasarnya juga sertifikat nomor 1 ya. Selanjutnya, nah menurut Anda banyak perilaku murid itu yang Anda ajarkan itu ada di nomor berapa? 1, 2, atau 3 motivasinya? 1, karena tidak mau hukuman ya. Biasanya laksanakan aja, gak mau ada hukuman ya kebanyakannya. Jadi masih sedikit yang pertanyaan yang nomor 3. Selanjutnya, nah kita masuk ke hukuman, konsekuensi, dan resist to stick. Ini sebenarnya pas saya belajar ya, ini jadi saya tertarik gitu ya. Soalnya apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Apalagi ada kata restitusi. Ada yang tahu restitusi itu apa? Apa restitusi? Resist ya. Kalau hukuman tahu? Konsekuensi tahu? Oke, selanjutnya. Nah, kasus 1. Boleh dibantu atau bacain? Siapa yang mau bacain? Bantu. Ya, mau baca di dalam hati? Iya, sama. Baca di dalam hati, dimulai. Kasus 1 ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Koma. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi guru dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawabnya. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Titik. Bukakan dulu tuh untuk kita. Terima kasih banyak ya berarti ya. Nah, itu kasus 1 ya, sudah paham ya. Ini biasanya di kelas mana sih? Tinggi ya, biasanya suka sirik-sirik gitu. Silakan lanjutkan. Nah, boleh di itu bareng-bareng ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Kenapa? Mempermalukan anak di depan kelas. Kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kenapa? Karena Pak Seno yang mau ini. Kenapa? Kenapa hukuman? Karena IPA tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Oke, karena IPA tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Ada lagi yang berpendapat kenapa hukuman? Menyuruh maju ke depan. Apa? Karena memaksa. Oke, nah seperti itu ya. Nih, hukuman dan konsekuensi. Ada yang bingung nggak sih hukuman dan konsekuensi apa bedanya? Beda tipis. Sebenarnya konsekuensi itu bisa saja dilakukan, tapi kalau hukuman itu keterpaksaan. Ada salah satu sifatnya yang mungkin perbedaannya ya.
Nah, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman biasanya itu diberikan secara langsung atau sebelumnya itu ada kata-kata dulu langsung, misalkan kamu gelut di luar lari misalkan gitu ya, berarti itu secara tidak langsung maksudnya tidak langsung apa ya, tidak ada diskusi. Pakai hukuman betul, apalagi ya ciri-cirinya ya kalau hukuman memaksa satu arah, kamu gitu ya. Nah, apalagi ya biasanya kalau hukuman itu kena banget di dalam hati ya, sakit gitu, baik itu fisik atau psikis ya, mental. Contohnya psikis gitu. Ya itulah pokoknya mental ya. Contohnya saya masih keingat dulu pas SMP sakit hati banget sama guru soalnya telat, tapi telat itu karena bawa tugas, tapi langsung disuruh keluar aja, keluar gak usah ikut pelajaran bapaknya. Itu mah sakit saya hati teh ya. Padahal kan itu buat tugas ya, padahal mah gitu ya. Nah, kalau konsekuensi itu satu level lebih baik daripada hukuman itu. Kenapa coba konsekuensi? Diskusi dari awal, apalagi? Ada tawar menawar, kesepakatan. Jadi kalau apa yang kita kayak kesepakatan kelas, misalkan seperti itu. Biasanya kan kalau misalkan tidak datang tepat waktu, nanti kamu diam di perpustakaan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Ya, karena sudah ada perjanjian dari awal. Dan biasanya konsekuensi itu atau pemberian apa ya sifatnya itu, kalau tidak dilakukan itu masih masuk akal. Tidak main lagi di lapangan atau menjatuhkan mental siswa, tidak seperti itu ya konsekuensi. Nah sekarang boleh selanjutnya. Nah seperti ini ya. Boleh dibaca di dalam hati saja. Mungkin masih ada yang bingung antara hukuman dan konsekuensi. Jadi konsekuensi itu biasanya diberikan berdasarkan suatu data dan umumnya dapat diukur. Contohnya kalau kamu tidak masuk 3 kali, nanti ada kesepakatan kamu misalkan dipanggil orang tuanya. Nah itu termasuk konsekuensi ya. Bukan hukuman yang langsung dihukum gitu. Seperti itu alangkah baiknya. Kenapa kita diajarkan sebagai guru tidak memberikan hukuman, tapi membangun konsekuensi antara guru dan siswa. Nah, terus yang ketiga apa? Kalau konsekuensi itu sudah lumayan bagus dan sering dilakukan oleh guru. Nah, selanjutnya. Nah, sebelumnya di sini ada 5 posisi kontrol, ya. Menurut ibu bapak sering ada di posisi kontrol yang mana sih? Kalau di sini saya bacakan ya, mungkin itunya itu ada posisi penghukum ke anak ya. Kedua ada pembuat orang merasa bersalah. Ketiga posisi teman, ya guru dan siswa itu teman. Terus ada pemantau. Ketiga ada manajer. Ya. Nah, banyaknya di mana di teman? Manajer. Bagus, ini manajer adalah tingkatan atau posisi paling tinggi itu manajer. Ya, nah ada semuanya. Nah, kalau penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Contohnya, kadang sih saya juga suka ya, ibu mah kecewa sama kelas ini mah, misalkan kalian tuh tidak bisa menghargai guru. Hendaknya kalau ada guru itu saling, misalkan seperti itu. Atau misalkan ada salah satu anak seperti itu. Teman misalkan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lakukan untuk bapak, ibu ya. Kamu bisa lakuin buat ibu ya. Misalkan dia contohnya
sih saya juga suka ya. Ibu mah kecewa sama kelas ini mah, misalkan kalian tuh tidak bisa menghargai guru. Hendaknya kalau ada guru itu saling, misalkan seperti itu. Atau misalkan ada salah satu anak seperti itu. Teman misalkan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Lakukan untuk bapak, ibu ya. Kamu bisa lakuin buat ibu ya. Misalkan, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan, misalkan seperti itu. Pemantau. Jadi ini berhubungan sama peraturan. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya, sanksinya? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Misalkan seperti itu ya. Nah, kebanyakan penghukum pernah ya? Apakah pernah menjadi posisi di penghukum? Pernah. Kalau pembuat orang merasa bersalah? Teman? Pernah juga ya. Pemantau? Wah, itu sering banget ya. Nah, manajer? Nah, untuk perilaku kontrol positifnya sebagai teman dan pemantau itu masih bisa. Tapi kalau perilaku kontrol negatif yang sering penghukum dan sering membuat orang masalah, ternyata itu bisa menyebabkan murid kehilangan identitasnya. Kenapa? Seperti kalau merasa bersalah seperti ini, ada hasilnya pemberontak, pendendam. Kalau pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya, boleh dilanjutkan. Seperti itu ya. Nah, itu juga untuk pembedanya. Selanjutnya, nah, tadi ada yang ketiga, sesudah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya ini dilakukan oleh guru yang berada di posisi manajer, di posisi paling atas. Ya, kenapa? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, saya ingat kalau misalkan kasus saya di kelas yang kemarin ada anak yang luar biasa aktif, ya, namun terkadang dia tidak bisa langsung diberikan konsekuensi. Ya, harus ada tahap restitusi di mana supaya dia bisa kembali ke kelompok temannya. Jadi bukan hanya memberikan konsekuensinya, tapi dia juga harus tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Ini adalah manfaatnya, ya, ciri-cirinya. Nah, salah satu contohnya ini, ya, contoh kasus aja langsung ya. Ini adalah materi terakhir, ya. Contohnya ada anak yang berantem. Tahapan manajer sebaiknya untuk mengajak anak itu untuk berdiskusi berdua, ya. Cari tempat yang kondusif, jangan yang banyak orang, yang banyak provokasinya. Kadang mentalnya ya, apalagi di sini guru mungkin mereka lebih tahu ya bagaimana cara penanganannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau misalkan ada yang jangankan berkelahi ya, kalau yang hal yang simpelnya ini misalkan telat. Nah, telat juga bisa telat datang misalkan ada kelas gitu ya, gitu kan sering kan ya. Nah, tapi kadang anak-anak teh telat padahal udah dikasih hukuman. Nah, itu kan bahan pertanyaan juga ya bagi kita. Nah, menstabilkan identitas. Contoh kalimat utama yang harus digali. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita harus bisa memposisikan diri dulu supaya anak itu bisa terbuka, ya, berbicara kepada kita. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya, contohnya. Lalu tahap kedua adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, menurut kamu kenapa telat? Misalkan seperti itu, ya. Memangnya apa sih yang kalau di kelas ini keyakinan yang kamu sudah buat, boleh nggak telat? Enggak. Kenapa nggak boleh? Kan udah bikin, ya, udah buat kesepakatan tidak boleh telat.
anak itu tahu kesalahannya dan apa sih apakah yang dia lakukan itu sesuai sama peraturan, sesuai sama keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang dia tanamkan, apakah sesuai. Terus tahap ketiga itu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi. Nah, di sini perbedaannya dengan hukuman konsekuensi dan restitusi ada di validasi tindakan yang salah. Contohnya, ada yang telat, ya kita tidak sampai kamu telat, kamu ke perpus baca ini, tidak sampai di sana. Tapi di tahap restitusi itu menggali siswa supaya bisa menyelesaikan permasalahannya. Contohnya, apakah kamu mau mengulangi? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Terus misalkan saya akan bangunnya lebih awal, misalkan biasanya gitu kan, klise ya, anak-anak ngomongnya kayak gitu. Terus dibilang lagi, apakah kamu sudah komitmen dengan apa yang kamu lakukan? Jadi bukan oleh kita. Misalkan kamu telat ke kelas, kasih hukuman, udah, atau kasih usulan memperbaiki kesalahannya dari kita, bukan dari kita, tapi dari murid. Jadi maupun contoh lainnya misalkan bertengkar, terus ada anak yang copotin kancing temennya, kita panggil untuk restitusi. Tahapan akhirnya, apa yang bisa kamu lakukan supaya teman kamu maafin kamu? Jadi tanya lagi ke teman yang disakitinnya, kamu gimana? Teman kamu yang menyakitin kamu harus seperti apa supaya kamu kamu memaafkan dia? Misalkan, Bu, kancing saya copot, gimana kalau mama saya marah? Terus misalkan bisa digiring lagi anaknya, itu kancingnya copot, terus kamu harus gimana tuh? Misalkan kata gurunya, ya harus dibenerin misalkan, ya jadi dialog antar anak. Kamu bisa benerin, gak bisa, kita memberikan bantuan, ya sudah. Nanti misalkan istirahat sama ibu, belajar menjahit sama ibu ya, tapi kamu yang mengerjakan untuk memperbaiki kesalahannya. Seperti itu ya contoh kecilnya, mungkin nanti bisa dipraktikkan dan bisa diluaskan caranya oleh ibu bapak. Nah, ini mungkin salah satu contohnya, ini tidak akan terplay ya. Ini salah satunya tentang pembulian dan tentang telat masuk ya, telat masuk sekolah. Nah, mungkin ini ada jadi bahan apa ya, pemikiran lagi ya untuk kita, atau mungkin saya mah tidak setuju, saya mah mendingan cara yang lama atau misalnya seperti apa. Nah, saya di sini mungkin hanya untuk memberikan sedikit informasi, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang benar, kurang pantas, mohon dimaafkan. Sekian sosialisasi tentang disiplin positif dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang kedua, apa saja yang bisa kita sepakati di kelas supaya kelas itu bahagia, nilainya pada bagus dan kalian semua bisa lulus. Siapa yang berani menuliskan nomor 2? Ayo. Oke, Hana, maju ke depan. Apa sih kita bebas. Oke, boleh bawa HP tapi tidak dipakai saat belajar. Silakan tulis. Bebas ya. Ini kalau misalkan kesempatan kelas sudah kita sepakati, tidak boleh ada yang merubahnya dan semuanya harus
Mau sepakat. Jadi kalau misalkan ada ide dari sekarang, ayo. Ya sekarang ketiga, coba siapa yang mau berpendapat supaya tadi katanya kelas isiannya bersih, tidak banyak yang bertengkar. Ya, siapa yang mau berpendapat? Najum. Nih, Azifah berpendapat. Azifah. Ada apa yang berpendapat? Nomor 3. Oke, boleh bawa snake. Snake-nya gini atau yang begini? Yang begini. Oke, selanjutnya. Ayo. Oke, ada 17 yang sudah kalian tuliskan. Di mana ini itu yang ingin kalian lakukan dan ingin teman-teman kalian lakukan juga ya. Sekarang kita akan rangkum ke 17 ini ke dalam kesepakatan kelas. Kalau misalkan ada poin-poin yang sama berarti kita rangkum saja ya. Pertama, rukun di kelas. Setuju? Rukun di kelas. Terus menurut kalian nomor berapa yang sama seperti rukun di kelas? Toleransi. Rukun sama toleransi sama atau beda? Oke. Toleransi. Mana tadi toleransi? Mana lagi? Tidak bertengkar sama? Oke. Tidak apa lagi? Nomor 9 tidak ada masalah. Oke. 4 dulu ya. Berarti intinya itu adalah kita jangan memakai kalimat negatif seperti tidak. Kita harus menggunakan kalimat positif. Contohnya, kita bisa menuliskan rukun di dalam kelas, ya. Tapi nanti kalian tidak boleh ada masalah, tidak boleh bertengkar dan harus bertoleransi. Itu maksudnya ke rukun. Berarti nomor 1 apa kesepakatannya? Rukun di dalam kelas. Nomor 2. Boleh bawa HP, tapi tidak dipakai saat belajar. Tentang HP di sini ada lagi tidak yang sama?
3, 4, 5, 6. Apakah disepakati? Siapa yang ada poin di angka tuh? Saya mah kayaknya nomor 1 tidak bisa melaksanakannya. Tidak sanggup saya mah. Tidak? Siapa yang sepakat? Angkat tangan. Oke, berarti Jordan sepakat nggak? Nah, angkat tangan. Oke, Alif sama Jordan sepakat? Sepakat Alif. Maju Alif. Iki, Jordan, maju. Oke, Ibu berarti nanti kali ini kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan sosialisasi di sport tadi kita dapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa. Dengan demikian kita dapat mengetahui bagaimana kita harus bersikap mendisiplinkan anak-anak dengan mengajukan kesepakatan bukan dengan hukuman atau perintah. Terima kasih Bu Salma sudah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali. Sukses sekali untuk Ibu Salma. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Fauzi. Saya mengajar sebagai guru kelas 5 di SDN 093 Saya sudah mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan aksi nyata terkait disiplin positif dari Ibu Salma Isani Rizky. Saya telah mengimplementasikan juga di kelas terkait dengan kesepakatan kelas, dan ternyata ada beberapa kesepakatan yang sudah dibuat oleh siswa dan itu ternyata efektif untuk dilaksanakan di kelas. Terima kasih atas aksi nyata yang sudah diberikan dan itu sangat bermanfaat untuk kami.